Hai guys, jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Kalau bayar bukan subscribe namanya. Tapi sup ayam, sup daging, sup tulang, dan saudaranya. Wiro Sableng bawa mercon. Selamat menonton. Halo guys, ketemu lagi dengan saya, One OC, atau kepanjangannya One Day House. Oke, kali ini saya akan coba review ya, review mobil klasik kesayangan saya atau mobil jadul, mobil lama. Nah, yang kebetulan saat ini harganya sangat jatuh, yaitu mobil Kijang Super tahun 1995. Kalau 45 saya rasa belum lahir ya mobilnya. Nah, jadi kelahiran mobil ini tahun 1945. Oke, daripada lama-lama, kita langsung saja review mobil Kijang Super tahun 1995, mobil kesayangan saya. Ya, sekarang kita ke bagian mesin ya. Nah, ini untuk depannya Anda bisa lihat saya tambahkan sedikit tanduk ya. Tanduk di ini, tanduk ini. Yang gunanya biasanya kalau di mobil-mobil mewah itu sudah ada bumper depannya. Mobil Kijang pun sudah ada, cuman karena terlalu mahal jadi saya pasang yang alternatif. Ini dari pipa paralon ya, saya buat. Nah, di sini saya tambahkan tiang bendera. Ini tiang bendera. Oke. Terus kita ke bagian mesin. Nah, ini mesin Anda lihat kondisinya seperti ini. Ini karena kemarin tidak dicuci ya, makanya seperti ini. Seharusnya dia hitam mengkilat kalau dicuci. Nah, itu dia, Anda bisa lihat semuanya masih lengkap, masih komplit. Cuman satu saja yang kurang baik ya, kurang bagus. Ini Anda bisa lihat AC-nya ini ya. Ini kompresor AC ini karetnya saya copot, saya lepas karena dia tidak berfungsi lagi. Jadi AC-nya kurang berfungsi dan dia hanya mengeluarkan angin. Jadi saya copot karetnya agar mesin tidak bekerja terlalu berat. Oke, terus kalau untuk aki, Anda bisa lihat aki saya menggunakan merek Yuasa. Ini merek Yuasa ya. Soalnya kata tukang bengkelnya, merek Yuasa lebih tahan lama dibandingkan merek lain. Ini saya sedang mencobanya apakah benar lebih lama daripada merek yang lain. Oke, bagian mesin sudah. Sekarang kita menuju ke bagian ini bagian ini ya, spion ya. Anda bisa lihat kalau di mobil-mobil mewah itu sudah ada ya ininya, apa namanya, LED di spion. Sedangkan ini karena saya ingin buat sendiri, jadi saya tambahkan saja ini LED bar. Anda bisa lihat nih LED bar. Semeternya kalau nggak salah saya itu sekitar 30.000 ya. Ini saya pilih yang warna biru LED barnya. Jadi begitu dia hidup dia akan berwarna biru. Kita tes saja. Nah, itu dia hidup. Memang kalau siang kurang terang, tapi kalau malam dia akan nampak. Oke, untuk itu sudah. Sekarang kita ke bagian dalam sebentar saja ya. Kita ke bagian ban. Ini Anda bisa lihat bannya ban standar ya, standar bawaan dari Kijang. Ini sebenarnya ada 5, cuman karena jatuh satu, kebetulan dulu saya letakkan di bawah sini. Kemudian karena kurang kencang saya mengikatnya, menguncinya, jadi terlepas dan jatuh. Terakhir hilang. Jadi saya ganti dengan pelak cadangan. Bisa lihat ini pelak cadangan yang biasa. Nah, itu untuk bannya. Kemudian kita ke knalpot. Knalpot standar bawaan ya. Cuma saya tambahkan ini istilahnya pelindung kepalanya biar kelihatan lebih keren sedikit knalpotnya. Jadi nggak cuman kayak besi bulat panjang kayak meriam gitu ya. Jadi ini saya tambahkan sedikit
biar kelihatan maknyus, kelihatan keren. Nah, ini Anda bisa lihat nih, saya tambahkan juga. Nah, ini juga saya tambahkan. Oke, sekarang kita ke bagian pintu belakang. Nah, ini Anda bisa lihat ini. Nah, ini di pintu belakang, di kebanyakan kijang kita bisa lihat di sini pasti ada bacaan kijang. Kijang pasti ada bacaannya. Tapi di sini saya sedikit modif ya. Jadi begitu rem saya injak, ini hidup. Begitu rem saya injak, ini hidup. Nah, untuk pembuatan ininya sudah saya share di channel saya, bisa ditonton bagaimana cara membuat ini. Oke, next. Selanjutnya kita akan menuju bagian dalam. Tapi sebelumnya ada bagian luar yang terlupakan, yaitu di sini sebenarnya ada penahan ya, ada kayak relief gitu di sini. Bukan relief, apa namanya ya? Lupa saya. Nah, bawaannya ya, standar bawaannya sudah ada sebenarnya. Cuman tidak saya pasang karena kemarin tuh saya lepas begitu ingin mengecat total semua kijang ini. Jadi saya lepas dan tidak saya pasang kembali. Nah, ini ada penambahan sedikit, ada rail roof di atas untuk kijangnya. Nah, itu dia. Sedangkan yang di belakang sana pernah saya share, itu patah akibat nabrak pohon pisang. Oke, sekarang kita ke bagian dalam. Nah, ini kebetulan di bagian dalam ini setirnya sudah bawaan ya. Sebenarnya setirnya bukan yang ini, cuman begitu saya beli, ini setirnya sudah ada. Paling saya tambahkan saja itu ini saya tambahkan. Setelah ini ada sedikit simbol, nggak tahu saya simbol apaan, ini saya tambahkan, saya lem. Kemudian ini saya tambahkan. Kemudian ini juga saya tambahkan tempat duduknya. Nah, kalau yang ini joknya sudah bawaan ya. Begitu saya beli ini sudah ada. Jadi saya cuma menambahkan ini. Nah, terus ini untuk karpet di lantai ini juga saya beli. Yang ini sebagai tambahan saja. Karpetnya saya beli juga. Kemudian kita menuju ke bagian sini, panel ya. Anda bisa lihat nih bagian panel. Nah, di sini ada 2 panel ya. Ini yang satu tidak berfungsi, sengaja saya tidak fungsikan nantinya untuk lampu-lampu interior ya, lampu-lampu bagian bawah, tapi belum saya pasang, masih planning saja. Kemudian ini untuk lampu depan, lampu kecil di depan, kita bisa lihat, kita hidupkan saja. Nah, itu dia untuk lampu di depan, lampu tambahan ya. Karena memang kijang ini tidak ada seperti mobil-mobil sekarang ini, seperti mobil Avanza dan mobil-mobil lainnya. Jadi saya tambahkan saja di depan. Kemudian yang kedua, terus untuk tombolnya itu saya juga menambahkan ini. Kalau lebih dekat lihatnya, engine start. Ini dari pivot ya, engine start dari pivot. Kegunaannya untuk menstart tanpa menggunakan kunci. Jadi posisi kunci cuma kita hidupkan. Oke, sudah on ya. Baru kemudian kita tekan tombol start ini. Nah, itu dia fungsinya buat menstarter menggunakan tombol. Nah, tambahan lainnya kalau kita lihat tidak ada ya, masih bawaan semua. Paling ada ini saya tambahkan sedikit bagian bawah ini untuk pemantik rokok. Nah, itu dia untuk pemantik rokok saya tambahkan. Yang lainnya masih standar. Bisa dilihat standar semua. Oke, terus kita ke bagian bawah tempat duduk. Nah, itu dia. Di sini saya menyimpan kain lap ya.
dan sapu. Kemudian di sini ini apa ya namanya ya? Ini untuk membuka tutup tangki di belakang. Ini gunanya untuk membuka tutup tangki di belakang. Kita lihat dulu posisi tutup tangkinya tertutup atau tidak. Op, nggak nampak. Kita tutup dulu ini. Oke, bisa dilihat tertutup ya. Sekarang kita akan coba membukanya. Oke, udah kita tekan. Sekarang kita akan lihat terbuka tidak. Nah, itu dia, terbuka ternyata. Sudah pasti terbuka karena saya membuatnya. Nah, ini dia tutup tangkinya. Anda bisa lihat. Menggunakan kunci jendela. Ini menggunakan kunci jendela. Ini talinya ya, atau kawatnya ini menggunakan tali sepeda, tali rem sepeda. Kemudian ini ada magnet, saya tempelkan di sini. Gunanya adalah buat pada saat kita mengisi bensin, tutupnya ini diletakkan di sini. Itu dia. Bisa dilihat. Oke, kita tutup saja. Finish. Oke. Ini bagian samping. Sekarang kita ke bagian tengah. Nah, ini untuk bagian tengah bisa kita lihat masih standar semua. Ini bagian tengah masih standar. Ini karpet tambahan. Saya buat 2 lapis karpet tambahannya. Karpet biasa yang hijau dan karpet merah yang ini. Katanya bagus ya buat nahan air serta buat nahan kotoran. Terus ini karpet lantai ini saya pasang sendiri. Maksudnya saya pasang sendiri ke kedai. Saya pasang sendiri ke toko pembuatan jok. Kalau nggak salah saya sekitar 650.000 harganya. Oke, ini bagian tengah. Terus kita ke bagian lampu. Nah, itu dia. Anda bisa lihat ini lampunya hidup ya. Oh, ada satu yang mati. Karena saya kurang perhatian, kayaknya ada kabelnya ada yang lepas nih. Makanya mati. Ini lampu ini kenapa hidup? Karena pintunya terbuka semua. Karena pintunya terbuka semua atau terbuka satu saja. Karena di sini Anda bisa lihat ada tombol. Nah, seperti mobil-mobil mewah, nggak kalah ketinggalan. Saya aktifkan kembali. Sebelumnya saya beli ini tidak aktif, kemudian saya aktifkan kembali. Nah, ini Anda bisa lihat kalau saya tekan di sana mati. Kita lihat mati tidak? Oh, ternyata tidak. Kenapa? Karena pintunya masih terbuka semua. Oke, tadi di bagian depan ada yang ketinggalan, yaitu lampu tengah kabin. Nah, ini sedikit saya modif. Nah, itu dia, cukup satu tombol menghidupkan semua lampu. Jadi tidak perlu harus menghidupkan semua tombol. Ini saya pasang sendiri. Bisa dilihat ya. Oke, sekarang kita ke bagian belakang dari mobil klasik ini. Nah, bisa dilihat ini bagian belakangnya. Seperti ini kondisinya. Masih sama seperti pada waktu saya membeli mobil ini. Nah, itu dia bagian belakangnya. Masih duduk samping ya. Berhadap-hadapan. Oke, itu untuk belakangnya. Dan tambahan satu lagi, yaitu untuk giginya atau apa sih namanya? Porsneling. Ya, namanya porsneling. Nah, ini dia. Ini saya ganti ya. Dari bawaannya saya beli yang baru, saya ganti. Ininya biar tampak lebih keren. Nah, di sini walaupun tertera 1 2 3 4 5 R, tapi pada kenyataannya giginya tidak segitu. Giginya cuma 4 untuk maju ke depan, ditambah 1 untuk mundur. Jadi cuma 5 gigi. Ada 5 porsneling. Susah banget sih bilangnya. Ada 5 porsneling. Nah, itu dia, ada 5 porsneling perpindahan gigi.
Jadi 1 sampai 4 itu maju ke depan, serta 1 mundur ke belakang, jadi ada 5. Oke, yang lain saya rasa nggak ada ya tambahannya ya. Rencana saya mau buat ini model apa namanya, elektrik ini, jadi supaya tidak pakai engkol lagi, capek juga pakai engkol. Jadi saya ingin menggunakan elektrik model tombol saja, karena saya sudah menggunakan baterai yang terbaik, kata montir di bengkel. Saya menggunakan baterai yang terbaik katanya. Kemudian saya sedikit ada tambahan itu tambahan apa namanya ya? Tadi kok saya lupa ya. Namanya ini tambahan ini ya, biar agak kelihatan keren sedikit, aksesoris. Nah itu dia maksudnya, itu tambahan aksesoris berupa kaca, kemudian ada simbol Toyota di situ ya, bisa kita lihat simbol Toyota. Nah itu dia simbol Toyota. Nah mungkin itu saja review kita mengenai mobil Kijang ini. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silakan Anda bisa meninggalkan komentar di bawah. Oh ya guys, jangan lupa guys, ini mobil sedang masa penjualan. Jadi rencananya ingin saya jual mobil ini. Ya mudah-mudahan cepat laku lah. Karena kasihan mobilnya, saya hanya menggunakan mobil ini seminggu sekali untuk pulang kampung. Pulang kampung ke rumah mertua istri. Jadi saya menggunakannya hanya seminggu sekali, sayangkali tidak digunakan. Oleh karena itu saya ingin menjualnya sekalian untuk modal usaha, mudah-mudahan kalau laku dengan cepat.